Kill. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk main game Android di laptop atau di PC menggunakan emulator Android yang cukup stabil dan juga support untuk banyak game, yaitu LD Player. Saat ini LD Player masih menjadi salah satu emulator pilihan saat kalian ingin mainkan game-game Android di laptop atau di PC karena support dan bisa menjalankan game Android lebih stabil seperti COC, Undawn, PUBG, S-Racer ataupun game Android yang lain. Sekarang kita akan langsung bahas yang pertama, cara untuk install LD Player-nya. Agar kalian mendapatkan LD Player versi terbaru, cara installnya silahkan langsung kalian klik link di deskripsi pada video ini. Setelah masuk di sini, kalian pilih Indonesia dan silakan kalian ganti bahasanya ke Inggris. Setelah itu di sini kalian pilih updates. Selanjutnya di sini kalian tinggal download versi LD Player yang ingin kalian gunakan. Ada versi 3, versi 4, versi 5 dan LD Player 9 yang sudah menggunakan basis Android 9. Di sini kalian juga bisa lihat update terakhir itu kapan. Untuk LD Player 9 ini terakhir tanggal 7 bulan 8 tahun 2023 dan update-nya apa saja kalian bisa lihat di sini. Kemudian untuk download kalian tinggal klik download di sini. Close kalau ada iklan seperti ini. Untuk mulai mendownload LD Player-nya, ukurannya sekitar 627 MB. Selanjutnya langkah kedua, setelah kalian download LD Player-nya, kita akan install. Kalian bisa pilih open file, lalu pilih yes. Setelah itu kalian bisa pilih customize dan kalian bisa pilih di mana kalian ingin menginstal LD Player-nya. Misal kita akan install LD Player-nya di drive D. Kemudian kita buat folder baru, misal emulator Android dan pilih OK. Setelah itu tinggal pilih install now untuk mulai menginstal LD Player-nya guys. Setelah LD Player-nya terinstall, kalian bisa langsung pilih try now untuk langsung menjalankan LD Player-nya. Dan sekarang kita sudah masuk ke LD Player 9 yang sudah kita install ke laptop kita guys. Biasanya kalau laptop atau PC kalian virtualisasinya aktif, LD Player akan meminta untuk mematikan virtualisasinya. Silahkan kalian pilih yes aja agar performa dari LD Player-nya meningkat. Karena kalau virtualisasi aktif di laptop atau di PC kalian, LD Player-nya akan sangat lambat teman-teman. Jadi matikan aja virtualisasi yang ada di laptop atau di PC kalian. Kemudian di sini kalian tinggal pilih sistem apps dan teman-teman bisa langsung pilih Play Store, lalu kalian bisa langsung login menggunakan akun Google kalian. Kemudian sekarang kita akan bahas bagaimana cara untuk setting LD Player-nya agar bisa jalan lebih lancar di laptop atau di PC kalian. Cara untuk settingnya, kalian bisa pilih menu setting di sini, klik aja, maka akan tampil menu setting seperti ini. Yang pertama di menu advance, kalian bisa pilih resolusi dari emulator kalian. Di sini kalian bisa pilih mulai dari 540p sampai 1080p. Sesuaikan dengan spesifikasi laptop atau PC kalian. Kalau spesifikasi laptop kalian mid-end, kalian bisa setting ke yang 1600 x 900 atau bisa juga kalian setting ke 1920 x 1080. Kalau lemot kalian tinggal turunkan aja. Atau kalau masih terasa lemot, kalian bisa turunkan lagi ke yang 720p ini guys. Kemudian di sini kalian juga bisa setting alokasi CPU dan juga RAM-nya. Ini juga harus kalian sesuaikan dengan spesifikasi laptop atau PC kalian ya. Yang pertama untuk CPU di sini kalian bisa alokasikan 50% dari core yang ada di CPU kalian. Misal CPU kalian ada 8 core, kalian bisa alokasikan 4 core. Kalau misal CPU kalian 4 core, kalian bisa alokasikan 2 core aja. Jadi silahkan sesuaikan dengan spesifikasi CPU kalian guys. Kemudian untuk RAM-nya pun juga silahkan sesuaikan. Di laptop yang kita gunakan ini RAM-nya 8GB. Di sini kita akan setting RAM-nya ke 3,72 GB sesuai dengan rekomendasi dari LD Player-nya. Karena sisa RAM-nya juga kita gunakan untuk menjalankan aplikasi OBS atau screen recorder. Kalau kalian menggunakan RAM misal 16GB, kalian bisa alokasikan RAM-nya ini ke 8GB agar nanti gamenya bisa berjalan lebih smooth lagi. Kemudian untuk manage disk dan juga share disk kalian biarkan default seperti ini saja. Lalu kita lanjut ke menu model. Di menu model ini kalian bisa pilih model dari emulator yang kalian gunakan. Di sini kita pilih default aja, manufakturnya Samsung dan modelnya kita gunakan yang SMN960N ini aja guys. Di sini kalian juga bisa setting frame rate-nya apakah ingin default 60 fps atau kalau kalian ingin aktifkan high frame rate kalian tinggal centang di sini lalu pilih confirm.
maka di sini kalian bisa pilih apakah ingin 120 sampai 240 fps. Biasanya di sini kita gunakan 60 fps saja agar gamenya bisa jalan lebih stabil. Kemudian untuk settingan lainnya kita biarkan default seperti ini. Lalu untuk settingan lainnya seperti audio kita biarkan default, networknya juga kita biarkan default. Dan di sini kalian juga bisa setting shortcut untuk back, home, zoom in, zoom out, dan shortcut lainnya. Silahkan setting sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian kalian juga bisa ganti wallpapernya. Misal kita akan ganti wallpaper warna biru ini, tinggal klik di sini, maka wallpapernya akan berubah. Atau kalian juga bisa tambahkan gambar kalian sendiri kalau misal kalian ingin menggunakan gambar kalian sendiri. Kemudian untuk other setting, di sini kita aktifkan yang automatically rotate screen agar saat nanti kita gunakan mainkan game yang di aspek rasionya portrait, maka nanti emulatornya akan secara otomatis menyesuaikan aspek rasio dari game yang kita mainkan. Untuk lainnya kita biarkan default seperti ini, dan setelah selesai setting kalian tinggal pilih save setting. Kemudian kalian bisa pilih restart now untuk merestart LD player kalian. Sekarang kita akan install dulu beberapa game ke LD player yang sudah kita install ini, teman-teman. Oke, di sini kita sudah install banyak game Android ya, mulai dari Genshin Impact, Stumble Guy, COC, kemudian ada PUBG. Kalian juga bisa install eFootball, T3 Arena, S-Racer, Undawn juga bisa kalian jalankan. Sekarang kita akan langsung coba mainkan beberapa game yang sudah kita install di sini menggunakan LD Player 9. Oke, teman-teman, untuk game yang pertama di sini kita coba mainkan COC dan ini bisa berjalan dengan lancar. Di sini kalian bisa geser-geser pakai mouse kalian. Kalau ingin zoom in kalian bisa pencet Ctrl dan tahan di keyboard kalian, lalu kalian tinggal scroll ke atas di mouse kalian. Kalau ingin zoom out caranya sama, pencet dan tahan tombol Ctrl dan scroll ke bawah seperti ini untuk zoom in dan zoom out. Kalau ingin layarnya full screen kalian tinggal pencet F11 aja di keyboard kalian, maka dia akan jadi full screen seperti ini. Untuk kualitas gambarnya kurang lebih seperti ini. Untuk settingannya ini kita gunakan resolusi 720p ya. Untuk kualitas gambarnya sudah cukup tajam. Kalau misal kurang tajam kalian bisa naikkan ke 1600 x 900 atau ke 1920 x 1080. Kalau kami sudah cukup dengan resolusi 720p seperti ini. Kemudian game yang kedua di sini kita coba untuk T3 Arena, kita langsung mainkan aja gamenya. Dan di sini tips buat kalian bisa pilih mode untuk kontrol dari gamenya. Di sini kalian bisa lihat masih ada kursor warna kuning ya. Untuk gerakan kameranya kalian bisa geser-geser seperti ini. Tapi kalian juga bisa hilangkan kursor ini, caranya pencet kontrol di keyboard kalian. Maka dia kursornya akan hilang dan kalian tinggal geser-geser aja mouse kalian untuk kontrol kameranya, guys. Kemudian kalau kalian ingin menampilkan lagi kursornya, tinggal pencet lagi kontrol di keyboard kalian, maka dia akan jadi mode kursor seperti ini. Kemudian untuk key mappingnya di sini juga sangat mudah, kalian tinggal klik tanda keyboard di sini. Setelah itu kalian bisa langsung key mapping sesuai dengan keinginan kalian. Sekarang kita akan coba mainkan dulu game ini. Kill. Killing spree. Team is domination. Rampage on stage. Rampage on stage. Sorry, you're trapped.